Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Permana Sidik, SIKOM MIKOM, dan juga teman-temanku yang sangat saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada di tempat ini. Dan pertama-tama, yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di pidato online ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga limpahan rahmatnya sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Ada satu kalimat, yaitu daripada warawiri cari kerja, lebih baik wirausaha. Sebuah kalimat itu memiliki suatu arti yang dalam. Apa sih wirausaha itu? Wirausaha adalah suatu proses menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat dan membantu mengurangi jumlah pengangguran. Nah, seperti kita tahu bahwa di Indonesia ini sudah makin lama tuh makin bertambah banyak gitu kan penganggurannya. Terus apalagi di usia produktif seperti 18 sampai 25 tahun. Nah, mereka tuh seharusnya di usia-usia itu udah bisa mendapatkan uang, terus udah nyelengin uang buat masa depannya, buat nikah atau buat yang lainnya gitu kan. Tapi ini masih cari kerja terus gitu kan, maksudnya ya masih warawiri gitu lah ya, belum jelas gitu. Nah, seharusnya mereka tuh bisa berkreatif gitu atau berinovatif dalam mencari atau menciptakan lapangan pekerjaan. Emang sih wirausaha itu mungkin sulit gitu, apalagi gak dibarengi dengan niat gitu kan ya. Sebenarnya semua orang tuh bisa berwirausaha asalkan ada kemauan yang kuat dari dalam diri kita sendiri. Ya, masing-masing orang tuh harus ada keniatannya sendiri buat berwirausaha ini. Karena sekarang juga menurut saya ya, pengusaha-pengusaha muda tuh udah banyak banget yang bisa menghasilkan suatu lapangan pekerjaan dan bisa bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Salah satunya seperti kayak misalkan gini ya, kita tuh harus memanfaatkan teknologi yang udah ada. Kita kan pasti udah pakai HP yang canggih gitu ya, smartphone lah ya gitu. Di dalamnya kan pasti ada aplikasi kayak Shopee, Tokopedia, siapa sih yang nggak tahu gitu kan, Shopee, Tokopedia atau e-commerce yang lain gitu ya. Nah, di situ kan udah tertera gitu, bisa sistem dropshipper atau reseller gitu kan. Nah, dari situ kalian tuh apa sih yang maksudnya dropshipper misalkan gitu. Singkatnya dropshipper itu kayak cuma kita tuh ngambil fotonya gitu kan, kalau enggak nanya dulu ke mbaknya, mbak aku mau jadi dropshipper gitu kan. Terus kalau kata si mbaknya ini atau penjualnya ini boleh, ya kita langsung simpan aja foto-fotonya atau screenshot gitu, terus nanti kita tawarkan ke teman-teman kita gitu. Nah, itu tuh tanpa modal kan, itu tuh nggak harus, sebenarnya berwirausaha tuh nggak harus dengan modal gitu. Kalian misalkan nih kuliah kan, kita bawa makanan atau cemilan-cemilan gitulah dari grosiran atau dari warung-warung gitu, terus kalian jualin lagi ke teman kalian, mau itu di kelas, mau itu di mana kek gitu kan, pasti tuh pada mau gitu. Apalagi gitu kan ya, setahu saya gitu, kayak pengen aja nyemil-nyemil di kelas, bener gak sih kalau lagi ngantuk gitu, apalagi kalau dosennya yang bilang nggak apa-apa sambil makan aja nyemil-nyemil gitu, jadi tambah oke, ngunyim aja terus gitu kan. Nah, itu juga bisa tuh dijadiin ladang usaha bagi kalian. Terus juga kalau berwirausaha itu emang awalnya iseng-iseng ya, terus atau mencoba-coba aja dulu gitu. Tapi kalau kita dibarengi dengan atau mengelolanya dengan baik atau dengan tepat, maka itu tuh akan menjadi sebuah usaha yang benar-benar bisa mendatangkan banyak rupiah. Apalagi kita kan apalagi kalau buat anak kosan nih ya gitu kan, itu tuh ya pundi-pundi uang tuh itu bermanfaat banget buat
uang jajan, malah buat bayar kosan gitu ya. Terus juga berwirausaha ini harus harus kreatif mungkin lah, nggak harus benar-benar nggak harus pakai modal awal, yang penting kalian tuh berani gitu kan. Terus juga secara nggak langsung wirausaha tuh melatih kita buat menjadi pribadi yang lebih mandiri. Terus wirausaha juga bisa dimulai kapan aja, misalnya yaitu tadi mau kalian mau bikin, misalkan kalian sering lihat-lihat di e-commerce gitu, terus murah-murah nih, kalian juga bisa kan jualin lagi gitu. Jadi harus berpikir kreatif dan inovatif dan juga memanfaatkan teknologi yang ada atau barang yang sudah ada gitu kan. Nah, kenapa bisa melatih kita jadi pribadi yang mandiri sih? Karena kayak misalkan ini nih, kalau misalnya udah dapat uang dari hasil kerja kita sendiri tuh kayaknya itu benar-benar senang banget ya pastinya. Terus juga nggak minta lagi sama orang tua, jadi kayak bangga gitu kan. Terus nanti kita lebih mandiri, jadi kita lebih pintar gitu kan mikirnya, oh iya nyari uang tuh susah loh gitu, gimana kalau gue nyari jadi gimana kalau misalkan kita nyari uang sendiri aja gitu kan. Terus jadi kita tuh jadi pribadi yang jadi lebih mandiri lagi. Nah, jadi apa salahnya sih buat berwirausaha? Jadi di pikiran kalian tuh jangan pernah buat malu berwirausaha, tapi harus bangga. Karena apa gitu kan? Karena para calon pemimpin masa depan yang berani mengambil keputusan dan pintar mencari peluang itu, merekalah yang menciptakan lapangan-lapangan kerja baru bagi calon-calon pekerja ataupun pengangguran. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, tingkah laku, dan gaya bicara, karena manusia adalah tempatnya salah. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.